Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bung Dades Channel, podcast tempat wadah kita berbincang-bincang, ruang berbicara politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan olahraga. Nah, itu. Jadi di tengah-tengah kita ada narasumber yang luar biasa, sahabat saya juga. Amin. Beliau dari Partai Nasdem dan saat ini beliau mencalonkan calon legislatif DPRD Kabupaten Subang. Narasumber kita Mas Indra Subhan. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Gimana Mas kesibukan selama ini lama udah nggak ketemu karena Mas Indra ini beliau adalah mantan atau ex kepala dinas Infokom Kabupaten Subang. Nah, sekarang udah purna tugas ya Mas ya. Jadi mencalonkan legislatif DPRD Kabupaten Subang di Partai Nasdem. Mas, waktu itu kan saat ketemu sebelum pensiun, aktivitasnya kan luar biasa Mas, apalagi menjelang Porda. Dan sebelumnya juga kan Mas ini kan pernah di dinas sebelum di Infokom tuh banyaklah dinas-dinas lain yang Mas jabat ya sebelumnya. Nah ini boleh diceritakan dong Mas, awal muasal Mas ini menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya gini, Kang Dani. Ya. Sejak 1994 Ya. saya ikut testing. Ya. Itu di testing CPNS yang kedua kali. Oh, kedua kalinya. Ya. Setelah pulang dari Bandung, Ya. dan saya sebagai pelatih fisik pada saat itu dari Bandung Raya, Galatama. Iya. Sejak kapan itu? Sejak saya lulus dari FPOK kurang lebih 1988, lulus 2089, kemudian kita hijrah ke ini, ke tempat bekerja, salah satunya adalah sepak bola. Oh iya benar. Sampai tahun 2022, 1992. Dan saya bikin balik ke Subang setelah 3 tahun ikut dengan Galatama, turun ke Subang, lantas saya bikin yayasan sekolah sepak bola. Oh iya. Namanya Fajar Parahyangan. Kepala sekolahnya Pak almarhum, dan dulu pengadilan, dan ketua yayasannya Pak Haji Oman Warso. Kenal baik ya. Humasnya Pak Dali. Bung Dali Kardilan. Jurnalis juga dia ya. Benar. Jadi kita tahu perhatian Kang Dali itu. Hari main sepak bola. Saya sering dipromosikan sama Kang Dali berkaitan dengan sepak bola. Ikut testing nih ceritanya 1994 itu. Iya. Alhamdulillah lulus. Nah, saya mempermanenkan diri, yayasan bergerak. Kemudian CPNS itu menjadi lulus karena tukang lantaran karena kita terkenal dan dikenalnya itu gara-gara ngurus bola. Kemudian akhirnya kita jadi fokus tuh, jadi fokus bikin organisasi sepak bola. Kita ikut terlibat di dalamnya membangun karakter building anak muda untuk dia berperilaku positif, disalurkan lewat aktivitas bolanya, sehingga kompetensi dan kemampuan. Dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Subang. Alhamdulillah tuh pada saat itu sampai 1994, 1996 saya dijadikan PNS oleh pemerintah
menjadi guru. Saya jadi guru Kang Danis. Guru di mana itu? Guru di Sarang Panjang. Oh, Sarang Panjang ketika itu SMP apa SMA? SMP. Oh, SMP. Oh iya. Belum bisa. Masih segala heran ya? Masih segala heran. Iya, betul. Belum pemekaran. SMP 2 Sarang Panjang. Segala heran. Oh, Sarang Panjang segala heran. Sempat jadi Sarang Panjang. Betul. Seperti itu kurang lebih. Nah, setelah seperti itu kita masuk ke struktural itu kurang lebih 2004 itu dari guru SMP Sarang Panjang ke penilik. Oh, penilik dulu. Jadi tidak langsung ke struktural. Oh iya. Penilik berapa tahun? Salurannya kan gitu. Linear. Iya, linear. Guru, penilik. Cikal bakal struktural. Betul. Zaman Pak Sofyan. Oh iya, betul. Kepala dinasnya. Dulu mah bukan kepala dinas, Kandep, Dikbud. Siap. Iya. Dulu lama jadi penilik itu kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun jadi penilik. 1 tahun kemudian langsung di struktural. Di mana itu? PTD Kecamatan Cibogo. Oh, PTD Kecamatan Cibogo. 2004, 2005, 2004. Hampir 3 tahun ya kalau tidak. Sampai 2008. 2008 bakal saya jadi struktural. Alhamdulillah selama 3 tahun setengah, hampir 4 tahun di Cibogo, terus ke Kecamatan Subang. Iya, Dari Kecamatan Subang cuma 8 bulan pindah ke ngurus olahraga dan kebudayaan Kasih Bimudora. Kasih Bimudora ya. Ya ingat dulu ya. Kebetulan Pak Muso itu adalah kepala bidangnya. Dan saya kasih pada saat itu ya. Pak Asep Muso kepala kasih olahraganya, Indra kasih pemuda dan pemudanya. Betul kasih ya. Terus kepala bidangnya adalah Pak Ateng. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, pada gilirannya Pak Asep Muslihat naik jadi kepala bidang. Saya masih tetap di Mudora, Kasih Mudora. Ya, alhamdulillah kita bisa kerjasama. Makanya separuh hidup saya, singkat ceritanya adalah dari dinas pendidikan. Iya betul. Umur saya pada saat itu saya berjalan dari kedinasan itu kurang lebih hampir 30 tahun. 30 tahun. Nah, 20 tahunnya ada di guru. Sisanya adalah struktural. Gitu kan. Ya, siap. Nah, jadi pemirsa channel dimanapun berada, jadi calon legislatif dari Partai Nasdem ini Mas Indra Subhan, ini seorang birokrasi yang berpengalaman dari bawah, meniti karir ini nggak main-main kan, artinya memiliki pengalaman luar biasa di birokrasi, dan saat ini mencalonkan legislatif di Partai Nasdem di Dapil 1 nomor urut 1. Nah, otomatis tidak ada keraguan bagi kita pengalaman birokrasinya bila mana terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Oh, ini udah pengalaman birokrasinya udah nggak bisa diragukan. Nah, setelah pensiun itu tahun berapa Mas dari Kepala Dinas Info? Dilanjut ini nih. Setelah jadi struktural, saya naik tingkat jadi kepala bidang SD. Oh iya, Kabid TK SD. Kabid TK SD udah lama, terus kepala bidang mutasi, balik lagi ke Kabid SD dan SMA, SMP, SMA. Kemudian SMA, SMK, kemudian balik lagi tuh ke bawah jadi SD. Kemudian saya karena Pak Kusbina pada saat itu jadi kepala dinasnya, saya jadi ini PRT sekretaris kan. Pada saat itulah saya ikut tarung di open bidding. Oh, benar. Sisa umur saya itu pada saat itu hampir 4 tahun, kurang lebih 5 tahun menuju kepada pensiun. Tarung, kemudian saya mengambil posisi di staf aktif bagian kemasyarakatan. Ke masyarakat itu jadi alhamdulillah menjadi eselon 2.
belum punya anggaran, belum punya apa, tapi saya jam terbang di bawah. Iya, wah benar mumpuni ya. Saya sudah komando ternyata diberikan kesempatan pada saat staf ahli menjadi PLT 2 kali, PLT di Dinas Perikanan, kemudian PLT juga di Dinas Kearsipan. Walaupun dulu pernah jadi kepala kantor arsip yang banyak bupati air kita. Iya, arsip arsip itu. Saya jadi kepala kantor arsip ya. Dan akhirnya hijrah lagi masuk lagi ke staf ahli, kemudian dipermanenkan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan itu di Dinas Kominfo. Tidak dari Kominfo, terus kembali lagi diperintahkan sama Bupati Haji Rukuman menjadi staf ahli. Kemudian Mas Indra hari menjelang pensiun dia diistirahatkan di dia kurang lebih apa? Ya seperti itulah. Pensiun tahun 2023 bulan Maret. Jadi baru banget lah ya. Baru banget lah ya. Itu ditawari sama Ketua DPD Nasdem, Mas Indra mau nggak mencalonkan di DPRD tingkat kabupaten? Partai kita Nasdem yang kata saya ditawarinya bulan Desember, dilaksanakannya pada saat bulan April karena udah pensiun kan, bisa ada apapun sudah kita pegang. Akhirnya kita bukan di Kota Bolang, dipertandingkan oleh seluruh calon legislatif yang ada di dapil, berbagai dapil, akan ada kita ada dapil ada 7 dapil dipertandingkan untuk mendapatkan nomor 1 dan wilayah 1 itu bukan dikasih, tetapi dipertandingkan. Lewat apa? Lewat pengumpulan KTP sebanyak mungkin. Alhamdulillah saya terbanyak. Gitu. Jadi objektivitas saya di daerah selaku ketua DPD luar biasa. Oke. Stop sampai di situ dulu Mas Indra. Nanti juga saya akan mengulas, sebelumnya akan mengulas ke soal itu. Tetapi yang saya akan tanyakan kembali, ketika pada saat Mas Indra bulan Maret itu ya, pensiun, nah itu menawarkan kan sebelumnya ya kan, untuk menjadi legislatif. Bukan Indra menawarkan. Itu maksudnya ketua DPD-nya menawarkan Mas Indra. Nah, Mas Indra mau? Pada saat itu bulan Desember ya, pada saat bulan Desember saya timbang-timbang dulu. Karena dipikir kita punya spare waktu 3 tahun, 3 bulan lagi, dikhawatirkan mengganggu konsentrasi kerjanya. Jadi hanya jadi setelah pensiun baru oke ya. Baru running tuh. Kenapa sih dari birokrasi mau ke politik? Apa yang memotivasi Mas Indra mau terjun ke politik? Ini kan backgroundnya birokrasi kan? Seperti apa? Pekerjaan saya lompat-lompatan, jadi namun cek bahasa sudah mah tanggung jawab. Jadi akan sekian bulan diganti, sekian bulan diganti. Sementara masyarakat ketika lagi menikmati kebijakannya, ketika masyarakat lagi menikmati aksinya, ternyata digeser. Oleh sebab itu, pelayanan yang sifatnya segera, pelayanan yang sifatnya menuntut kepada masyarakat, saatnya sekarang saya harus berada di keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, sejajaran, ada kesetaraan itu di situ. Dan akhirnya saya memberanikan diri. Pelayanan yang tertunda, insya Allah pada saat saya sudah akan jadi anggota DPRD, saya akan menggunakan hak usul dan hak berpendapat untuk mendengar keinginan pada kebutuhan dan permasalahan. Awal sebelumnya motivasinya adalah mencoba kalau saya jadi akan memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan masyarakat secara umum untuk diwujudkan melalui program-program yang akan kita usulkan. Nah, jadi untuk masyarakat khususnya dapil 1 nih kan udah dengar kan? Nah, itulah motivasi Mas Indra, ingin membantu masyarakat, menjembatani masyarakat lebih efektif. Berbeda kalau kita di eksekutif menyuarakannya agak sedikit terbatas. Nanti kan kalau menjadi seorang anggota DPRD akan lebih leluasa, akan lebih gamblang lah hitungannya mengaspirasikan masyarakatnya. Dan kira-kira nih, Mas,
ada program unggulan apa nih dari Mas Indra untuk Dapil 1? Oh iya, yang pasti kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Kita juga kan belum tahu anggarannya dari anggota dari anggota DPR itu, kalau memang jadi itu berapa sih sebetulnya. Betul. Daerah binaan kita kayak apa. Yang pasti kita akan mencoba memfasilitasi dengan anggaran yang terbatas, tetapi bisa merata. Nah itu dia. Dapatkan sebuah keadilan, sebab mereka kita jadi karena mereka. Benar. Nah artinya dan mereka wajib mencari nama Mas Indra sebagai orang yang dicoblos sama dia. Betul. Jadi basis konstituennya itu ya, basis konstituennya Mas Indra tentu jangan ragu, Mas Indra akan terus memelihara hubungan emosional kepada basis konstituen yang memilih Mas Indra. Jadi istilahnya enggak butuh pada saat memilih aja kan, ketika jadi anggota dewan juga barusan beliau juga mengatakan tidak akan pernah melupakan dan program-program yang akan digelontorkan ke basis konstituen, menyuarakan aspirasinya, insya Allah akan dibantu terus ya. Harus wajib mencari. Wajib mencari Mas Indra. Mereka wajib, jarang-jarang nih calon bagi artis seperti ini berkata seperti ini ya. Nah, terus di sini Mas Indra kan ada 3 fungsi tuh, budgeter, legislasi, pengawasan. Nah, akan seperti apa Mas Indra lakukan dengan ketiga fungsi tadi terhadap masyarakat khususnya di konstituen Dapil 1? Iya, yang pertama dari legislasi ya. Legislasi bahwa itu adalah salah satu fungsi DPRD. Keterikatan legislasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 gitu. Khususnya keterkaitan dengan pasal 149 ayat 1. Ayat 1 ya. Bahwa itu sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan, saya harus satu di antaranya adalah harus mengawal kebijakan eksekutif pemerintah. Betul. Dan kita harus mencoba bahwa di samping kita akan membuat peraturan daerah keterkaitan dengan APBD, juga kita harus juga mengawasi apa yang diaksikan sama mereka. Itu dia. OPD. Benar-benar. Jadi kelihatan kan oleh Mas Indra langsung ya, mana sih dari program ini maslahatnya untuk masyarakat saya nih, baik dari kesehatan, pendidikan, kemudian olahraga, dan itu kan masuk kan ke seluruh anggaran eksekutif yang akan diini oleh legislatif ya. Makanya benar-benar secara normatif dari legislatif itu kebijakan pemerintah kayak apa, peraturan pemerintah melaksanakannya juga kayak apa, undang-undangnya juga kayak apa, koordinasinya juga kayak apa. Nah itu akan dikawal. Ikut ambil bagian untuk mengawasi dan mengawal ya. Jangan sampai ada penyimpangan. Buktinya memang tidak, tapi kalau OPD-nya menyimpang, keterkaitan yang disepakati legislasi yang kita sama-sama dibikin, itu berarti ya kalau ada penyimpangan program yang terus artian dalam tanda petik pengawalannya nggak ada, yang rugi kan masyarakat juga dari itu. Nah itu salah satu. Terus untuk ini budgetnya kan karena kita mantan kepala dinas ya, pernah ada dalam budgeting itu KUAPPAS, kebijakan umum anggaran, kemudian prioritas plafon anggaran sementara. Nah, pada saat APBD, rancangan ya, jadi APBD. Betul. Nah, pada saat itu kan ada sebelum pelaksanaan rancangan ini, kami ikut membahas, kami ikut menentukan atau ikut memutuskan. Kemudian kami juga membuat peraturan daerah terkait APBD. Betul. Aspirasinya dari mana? Bisa kan tadi ada yang diusulkan dan ada yang berpendapat. Saya akan mencoba mengusulkan program pemerintah, program rakyat melalui DPRD lewat aspirasi diperuntukkan bagi masyarakat. Insya Allah itu akan disinergikan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan oleh masyarakat. Makanya kami akan banyak mendengar kepada publik, mendengar kepada daerah konstituen, kata tadi, mendengar kepada harapan
harapan daripada mereka, apa yang dikehendaki sama mereka, dan kita akan diperjuangkan lewat apa? Lewat para OPD yang ada di sekitar itu yang diusulkan. Kan tugas kita mah hanya mengusulkan, memperkuat dan memperjuangkan. Beda dengan eksekutor dia. Kalau kita adalah anggaran itu adalah dari mana datangnya? Dari kita turun ke bawah mendengar pada saat bulan Maret pada saat bulan Januari dari Maret itu kita banyak mendengar, makanya banyak dengar kita. Anggota DPRD turun ke bawah untuk menangkap aspirasi masyarakat lewat reses. Di situ kemudian digodok dan akhirnya menjadi sebuah usulan. Seperti itu kan. Betul ya Pak. Jadi kan usulan juga nggak bisa sembarangan diabaikan juga oleh eksekutif kan. Kalau diabaikan kan punya hak lah Dewan untuk coret-coret program eksekutif juga punya. Jadi intinya untuk menguatkan bahwa Mas Indra nanti berada di legislatif sebagai anggota DPRD, otomatis kan tidak mengabaikan kebutuhan, kepentingan, aspirasi masyarakat yang ada. Karena kan tadi Mas Indra katakan di mana fungsi manfaat reses ini akan turun terjun ke bawah mendengar aspirasi masyarakat, dan setelah mendengar maka akan diolah ya maksudnya. Nah untuk aspirasinya untuk ditunaikan, disinkronkan dengan betul dengan program-program atau yang ada di OPD di sekitar masing-masing, yang dimana programnya akan bermanfaat kepada masyarakat, kembali kepada masyarakat. Betul. Nah jadi tidak ada keraguan. Nah itulah yang namanya pelayanan yang tertunda sama saya. Nah, makanya kata Mas Indra cari saya. Nah karena ada psikologi nih, ada psikologi atau ganjalan di pikiran dan hati Mas Indra yang tertunda, ingin menunaikan di legislatif. Kalau jadi belum anak buah di bupati saya mas aja setara sejajar, betul. Kita diskusi tadi. Nah untuk itu harapan kita semua untuk di Dapil 1 khususnya nomor 1 dari Partai Nasdem, Mas Indra udah memaparkan programnya, pengalaman di eksekutifnya, bukan kaleng-kaleng nih, eselon 2 kan gitu, pengalaman di berbagai bidang, baik di non struktural sampai ke struktural, menjabat kepala dinas di eselon 2, dan sekarang dipercaya oleh mantan bupati yang menjadi ketua DPD partai, bahwa Mas Indra juga merupakan saat itu adalah orang eksekutif yang dipercaya, yang menjadi kebanggaan bupati juga. Itu saya sebagai saksi tahu. Dan mudah-mudahan sejarah. Jadi tahu nih bagaimana bupati memberikan trust kepada Mas Indra, luar biasa. Saya saksi sejarahnya, dan itu merupakan harapan kita masyarakat khususnya di Dapil 1 agar Mas Indra bisa menunaikan apa yang Mas Indra harapkan dan cita-citakan ke dapilnya. Maka dapil, masyarakat Dapil 1 juga jangan ada keraguan lagi untuk memberikan trust, kepercayaan kepada Mas Indra menjadi wakil kalian, di mana aspirasinya akan tersalurkan karena jembatan itu akan lebih mudah. Nah untuk itu Mas, mungkin ada saran lain untuk basis konstituen Mas di Dapil 1 dan kepada harapan-harapan partai politik atau menjelang nanti pemilu kada di Kabupaten Subang dan pemilu, atau mungkin bisa Mas sarankan atau Mas bisa sampaikan sebagai closing statement. Kalau saran saya kepada masyarakat Dapil 1 yang berada di sekitar nomor 1 Partai Nasdem, saya berharap yang pertama, Anda jangan risau, jangan khawatir bahwa Mas Indra loncat ulang daripada bukan loncat ulang apa. Jangan sampai saya tidak akan pernah keluar daripada komitmen. Iya betul. Saya tidak akan keluar dari janji. Saya akan memfasilitasi dan memprioritaskan kebutuhan yang urgen di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu kebutuhan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemudian teknologi. Karena saya orang TH, dari pernah Kominfo,
Kang Dhani pasti yang namanya blank spot pasti banyak terdengar. Bener. Nah, itu Bener dia infocom menjadi bagian daripada teknologi digital. Ya. Kan itu butuh transformasi. Betul. Jadi kita itu jangan hanya kita pecah, tetapi anggarannya banyak kekurangan. Kita akan mencoba lihat sisi mana kita harus masuk dan sisi mana kita harus mengeksekusinya dan sisi mana saya harus lobby agar masyarakat menikmati bandwidth yang diberikan oleh pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi oleh karenanya saya janji, saya insya Allah bahwa saya akan mencoba mendengar, kemudian saya akan mencoba memfasilitasi karena Anda sudah membuat jembatan antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah melalui anggota DPRD dan kami akan mewujudkan seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kita miliki selama ini. Barangkali itu. Baik. Untuk itu pemirsa dari channel dimanapun berada, khususnya di Dapil 1 karena narasumber kita adalah caleg dari Dapil 1 Partai Nasdem nomor 1. Tapi ada satu Kang Dhani yang utama, mereka akan bisa terbantu apabila saya terpilih dan terlantik. Kata kunci mereka akan terbantu bila mana Pak Indra terpilih dan dilantik. Iya. Untuk itu jangan lupa nomor 1 Partai Nasdem untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Subang. Makanya sekali lagi Mas Indra harus menang dan harus dilantik, dan Mas Indra bilang cari saya. Ini kata kunci dan jarang diucapkan oleh calon legislatif yang lainnya. Mas Indra, terima kasih bincang-bincang telah sama-sama saya juga diberi kesempatan untuk testimoni. Kangen banget sebenarnya bisa bincang-bincang di Ungganis Channel. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan Mas Indra dapat terwujud, dapat tercapai dan Allah mengabulkannya. Mohon doanya. Siap, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.